Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu semangat dalam belajar ya. Waalaikumsalam bu, kabar baik, alhamdulillah. Oke, berhubung di luar hujan, kita lanjutkan aja ya pembelajaran hari ini. Karena kalau menunggu teman-teman kalian takutnya tidak cukup waktu. Iya bu. Rani, tolong bantu ibu. Tolong sampaikan kepada teman-teman kamu yang tidak bisa ikut pembelajaran hari ini. Nanti ibu buka kelas kedua lewat online tentang materi ini ya. Iya bu. Iya baik, terima kasih Rani. Jadi langsung aja kita hari ini akan belajar mengenal karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Sebelum itu ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak apa itu ASEAN? Mungkin Rani tahu apa itu ASEAN? Iya bu, ASEAN adalah sebuah organisasi yang dibentuk di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 10 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan kecuali Timor Leste bu. Iya, betul sekali Rani. Jadi, negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Yang pertama, catat ya anak-anak, Singapura, yang kedua Malaysia, yang ketiga Thailand, yang keempat Filipina, yang kelima Brunei Darussalam, yang keenam Kamboja, yang ketujuh Laos, yang kedelapan Vietnam, yang kesembilan Myanmar, dan yang kesepuluh Indonesia. Jadi tujuan didirikannya ASEAN itu untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara anak-anak. Nah, jadi anak-anak ibu ternyata negara-negara ASEAN itu mempunyai karakteristik geografis yang umumnya memiliki banyak kesamaan. Contohnya, 1. Memiliki wilayah daratan rendah yang luas. 2. Memiliki banyak sungai. Yang ketiga, memiliki iklim tropis. Yang keempat, memiliki banyak gunung api karena berada di jalur pegunungan sirkumpasifik. Jadi kesamaan tersebut membuat negara-negara ASEAN cocok untuk dijadikan lahan pertanian karena kondisi tanah yang subur dan iklim tropis yang membuat matahari bersinar sepanjang tahun. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Iya bu, paham. Alhamdulillah, jadi kita lanjut ke pembahasan negara-negara tetangga Indonesia. Nah, di sini ibu akan membahas dua negara. Yang pertama, Malaysia, yang kedua negara Singapura. Negara Malaysia mempunyai dua bagian wilayah. Yang pertama Malaysia Barat, yang kedua Malaysia Timur. Adapun batas-batas wilayahnya, kalau Malaysia Barat di bagian utara berbatasan dengan Thailand, di bagian timur Laut Tiongkok Selatan, bagian selatan Singapura dan Indonesia, bagian barat Selat Malaka. Kalau Malaysia Timur, bagian utaranya berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan dan Brunei Darussalam. Kalau bagian timur, Laut Solo, bagian selatan Indonesia. Kalau di bagian barat, Laut Tiongkok Selatan dan Laut Natuna. Nah, kalian tahu tidak? Malaysia itu ibu kotanya Kuala Lumpur. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional. Kepala negaranya Sultan bergelar yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahannya dibina oleh Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan Melayu resmi, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan negara Malaysia, negaraku. Mata uang negara Malaysia adalah ringgit.
Karakteristik geografis negara Malaysia. Luas wilayah Malaysia kurang lebih 329.847 km kuadrat yang terdiri atas dua bagian yang telah Ibu sebutkan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Wilayah Malaysia Barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian. Wilayah ini memiliki kenampakan diantaranya berupa gunung, yaitu Gunung Tahan dengan ketinggian 2190 mdpl. Kalau wilayah Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo yang terdiri atas dua negara bagian, yaitu Sarawak dan Sabah. Di wilayah ini juga terdapat gunung, yaitu Gunung Kinabalu. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai keadaan sosial negara Malaysia. Persebaran jumlah penduduk di Malaysia Barat lebih padat dibandingkan dengan Malaysia Timur. Jadi di Malaysia Barat itu lebih padat dibandingkan dengan Malaysia Timur, anak-anak. Penduduk di Malaysia Barat terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Penduduk di Malaysia Timur terdiri atas orang Iban atau Dayak Pesisir dan orang Kadazan. Adapun keadaan ekonomi negara Malaysia, kegiatan ekonomi penduduk Malaysia umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Pertanian Malaysia menghasilkan padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunan di Malaysia berupa karet, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Barang hasil tambang di Malaysia berupa minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Oke, kita lanjut ke negara yang kedua, yaitu Singapura. Batas-batas wilayah Singapura di bagian utara berbatasan dengan Selat Johor, di bagian timur Selat Karimata, di bagian selatan Selat Singapura, dan di bagian barat Selat Malaka. Adapun ibu kota Singapura yaitu Singapura. Sistem pemerintahannya Republik, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Bahasa yang digunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Mata uang negara Singapura yaitu dolar Singapura. Yang selanjutnya, karakteristik geografis negara Singapura. Wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau. Sebagian besar wilayahnya berupa daratan rendah yang rata. Wilayah baratnya berupa bukit seperti Bukit Timah, Bukit Gombak, dan Bukit Mandai. Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang, sehingga untuk mencukupi bahan baku industrinya harus mengimpor dari negara lain. Titik tertinggi di negara Singapura adalah di Bukit Timah Hill dengan tinggi 166 mhpl. Singapura banyak membuat daratan baru, yaitu dengan melakukan reklamasi atau pengukuran pantai. Yang selanjutnya, keadaan sosial negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Itu menjadi salah satu alasan mengapa negara Singapura banyak membuat daratan baru dengan melakukan reklamasi atau pengukuran pantai. Hal itu dilakukan untuk menumpang jumlah penduduk yang semakin bertambah di Singapura. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Tionghoa, serta sisanya orang Melayu dan India. Agama yang dianut oleh penduduk Singapura antara lain Buddha, Hindu, Kristen, dan Islam. Yang terakhir, keadaan ekonomi di negara Singapura. Kegiatan ekonomi penduduk Singapura umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Pelabuhan Singapura menjadi pelabuhan paling ramai di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan letaknya yang berada di jalur perdagangan dunia dan lengkapnya sarana yang tersedia.
Baik anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis, nanti kalau ada pertanyaan bisa di sesi kedua yaitu lewat online. Kita cukupkan dulu pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.